محمد صلى الله عليه وسلم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam acara kali ini, kita santri dari Ponpes An-Nuriyah Wendit yang beralamatkan di Jalan Raya Wendit Timur, nomor 16 Mangliawan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, melakukan kegiatan wisata religi ke makam Mbah Sunan Ampel atau Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau Raden Rahmat. Kita rombongan jamaah pengajian dari Kota Malang. Pagi hari kita berkumpul di depan Musola Sunan Kudus di Wendit Timur Mangliawan. Sekitar jam 6.30 kita berangkat dari Kota Malang ke Surabaya menuju Mbah Ampel. Kita sampai di parkiran. Sekarang kita akan masuk menuju lokasi makam yang berada di belakang masjid. Suasana sekitar terlihat begitu ramai, penuh dengan para peziarah. Ini pemandangan yang sangat umum di sini. Kita masuk melalui halaman belakang, terlihat penuh sesak mengingat sekarang adalah hari Minggu pagi. Tentang siapa beliau Mbah Ampel, Sunan Ampel atau Raden Rahmat ini, beliau adalah waliullah. Nama Sunan Ampel sangat dikenal karena menjadi salah satu wali songo yang ikut menyebarkan ajaran Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel menjadi satu-satunya wali songo yang tidak lahir di Indonesia, karena beliau ini lahir di Champa pada tahun 1401. Champa sendiri adalah salah satu kerajaan yang berada di Vietnam. Sunan Ampel dikenal memiliki berbagai macam cara dalam berdakwah dan semua ini penuh dengan strategi yang cerdas. Sehingga tidak mengherankan kalau perjalanan berdakwahnya di Pulau Jawa bisa dikatakan sukses. Ada banyak peninggalan dari Sunan Ampel yang bisa kita jumpai saat ini. Salah satunya adalah Masjid Agung Demak yang didirikan bersama dengan Raden Patah yang merupakan raja pertama dari Kesultanan Demak. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Muhammad Ali Rahmatullah atau yang biasa dipanggil dengan nama Raden Rahmat. Penamaan Sunan Ampel ini ada asal muasalnya. Sunan Ampel adalah keturunan bangsawan karena jika melihat dari silsilahnya, Sunan Ampel ini adalah anak dari puteri Raja Champa. Selain itu, beliau juga merupakan keponakan dari Raja Majapahit. Bibi dari Sunan Ampel adalah permaisuri dari Prabu Kertawijaya atau Brawijaya yang memerintah mulai tahun 1447 sampai 1451. Ketika Sunan Ampel pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Jawa pada tahun 1443, bersama dengan saudaranya yaitu Ali Musada dan Raden Burere, beliau menetap di Tuban. Saat menetap di Tuban, Sunan Ampel mengunjungi kerajaan Majapahit untuk mengunjungi bibinya. Raja Majapahit kemudian memberikan hadiah tanah yang berada di Ampel Denta, Surabaya. Di tanah pemberian Raja Majapahit inilah Sunan Ampel kemudian mendirikan pondok pesantren dan mulai berdakwah. Dari sinilah beliau mulai dijuluki dengan nama Sunan Ampel karena mengambil nama daerah tempatnya berdakwah untuk pertama kali. Wahai para santri An-Nuriyah Wendit, perlu kita ketahui bahwa Sunan Ampel termasuk salah satu pendakwah yang sangat cerdas. Karena beliau memiliki beragam cara dalam berdakwah. Beliau seolah tidak pernah kehabisan akal dalam berdakwah. Beberapa cara berdakwah Sunan Ampel yaitu, sebelum kita lanjut, kita lihat dulu perjalanan kita sudah sampai di mana. Sekarang kita berada di area makam Mbah Sunan Ampel. Di sini sandal harus dilepas agar terjaga kebersihan dan kesucian tempat ini, sebab di sini digunakan banyak orang untuk berdoa kepada Allah. Seperti inilah para peziarah mengunjungi makam beliau, datang dari berbagai tempat di Indonesia. Di sini kita para santri An-Nuriyah Wendit Kota Malang juga melakukan doa dan tahlil. Dipimpin langsung oleh guru kami Bapak Ustadz Abdul Karim. Di dalam pagar pembatas itu adalah makam beliau Mbah Sunan Ampel, ditandai dengan nisan yang besar.
Makam tersebut berwarna putih polos dengan nisan paling tinggi. Disinilah peristirahatan beliau. Begitu banyak dan padat para peziarah yang hadir di sini melantunkan doa kepada Allah dengan khusyuk. Kembali ke sejarah Mbah Sunan Ampel. Beberapa cara berdakwah Sunan Ampel yaitu ada 5 ajaran dasar dari Sunan Ampel yang sangat populer di Jawa, yakni Moh Limo. Moh Limo dalam bahasa Jawa memiliki arti moh yang berarti tidak mau dan limo yang artinya 5. Arti dari Moh Limo yaitu 1. Moh main artinya tidak berjudi. 2. Moh ngombe artinya tidak mabuk. 3. Moh maling artinya tidak mencuri. 4. Moh madat artinya tidak menghisap candu atau obat-obatan. 5. Moh madon yang artinya tidak melakukan zina. Penerapan ajaran dasar ini bukan tanpa alasan. Di masa itu kebanyakan masyarakat Jawa menganut animisme, yaitu kepercayaan terhadap makhluk-makhluk halus dan roh gaib. Selain itu, tradisi seperti sabung ayam, berjudi, hingga bersemedi masih kental di tanah Jawa. Tentu saja kepercayaan ini bertolak belakang dengan ajaran Islam. Dengan adanya 5 ajaran tersebut, Sunan Ampel berharap masyarakat Jawa bisa terhindar dari hal-hal buruk seperti mabuk, berjudi, berzina, maling, dan menggunakan obat terlarang. Ada strategi unik yang dilakukan Sunan Ampel dalam berdakwah, yakni dengan cara mengubah nama Sungai Brantas. Sungai ini merupakan salah satu sungai terbesar dan terpanjang yang ada di Jawa Timur. Sungai Brantas ini namanya diganti dengan nama Kali Emas. Sunan Ampel juga mengubah nama Pelabuhan Jenggala Manik dengan nama Tanjung Perak. Penggunaan kata emas dan perak ini ada alasannya sendiri. Dengan menyematkan kata emas dan perak, maka orang akan berbondong-bondong datang ke Jawa Timur, terutama Surabaya, karena percaya kalau di daerah tersebut terdapat harta karun yang melimpah seperti emas dan perak. Banyaknya orang yang berbondong-bondong datang ke Jawa Timur membuat Sunan Ampel memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Untuk mendekatkan diri dengan masyarakat setempat, Sunan Ampel memiliki cara unik dalam berdakwah. Caranya yaitu dengan mendekatkan dan memadukan istilah-istilah Islam dengan bahasa yang digunakan oleh masyarakat Jawa. Sebagai contoh, kata salat diganti dengan kata sembahyang yang sering digunakan oleh masyarakat Jawa ketika akan beribadah. Tak hanya itu saja, kata musola juga diganti dengan nama langgar yang terdengar mirip dengan sanggar. Sanggar adalah tempat pemujaan atau tempat menyimpan sesajen pada masyarakat Jawa. Tentu saja dengan pendekatan inilah Sunan Ampel bisa berdakwah dengan lebih lancar di tanah Jawa. Salah satu cara dakwah Sunan Ampel lainnya dengan menguasai kebutuhan pokok masyarakat setempat. Jadi Sunan Ampel akan menyediakan pasokan kebutuhan pokok lalu membagikannya kepada masyarakat sambil berdakwah. Pendekatan ini sangat ampuh dilakukan dan bisa membuat masyarakat tertarik untuk belajar agama Islam. Karena Islam adalah agama yang mengajarkan untuk saling berbagi. Cara lain Sunan Ampel dalam berdakwah yaitu dengan melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang yang berpengaruh di Pulau Jawa. Inilah yang menjadikannya mendapat julukan sebagai wali pendakwah di jalur politik. Selain melakukan pendekatan dengan tokoh masyarakat, Sunan Ampel juga melakukan dakwah dengan cara membangun jaringan kekerabatan secara lebih luas. Caranya yaitu dengan menikahkan anak-anaknya dengan orang-orang penting di Pulau Jawa. Sunan Ampel sendiri menikahi anak perempuan Bupati Tuban yang bernama Nyai Ageng Manila. Istri keduanya adalah Dewi Karimah yang merupakan putri dari Ki Wiro Seroyo yang merupakan tokoh besar di tanah Jawa. Dengan perjuangan dakwah dari Sunan Ampel inilah ada banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan. Perjalanan berikutnya kita akan menuju ke kota Mojokerto dan kota Jombang. Kita akan berziarah menuju makam para waliullah di kedua kota tersebut. Jadi kita akan lanjut di vlog perjalanan berikutnya. Kami Santri Anuriah Wendit Malang mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Lo.